Di bumi mungkin kita hanyalah orang biasa, tidak dikenal, tidak disebut-sebut dan tidak dianggap istimewa. Namun di langit keadaannya bisa sangat berbeda. Ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam, mengalahkan kantuk dan kenyamanan, lalu berdiri dalam sholat tahajud, namanya dicatat dengan kemuliaan. Malaikat mengenalnya bukan karena wajah atau kedudukan, tetapi karena ketaatan yang tersembunyi. Allah membanggakan hambanya di hadapan malaikat. Lihatlah hambaku, ia meninggalkan tidurnya demi mengingatku. Dan saat itulah, nama yang mungkin tak dikenal di bumi menjadi dikenal di langit. Setiap malam yang dilalui dengan tahajud membangun kedudukan yang tidak terlihat, namun sangat bernilai. Bukan pujian manusia yang dicari, melainkan ridha Allah yang diharapkan. Dan ridha Allah lebih berharga daripada seluruh pengakuan dunia. Jangan bersedih jika amalmu tidak diperhatikan manusia. Selama ia dilakukan dengan ikhlas, Allah Maha melihat. Dan ketika Allah telah melihat, malaikat pun mengetahui. Maka teruslah bertahajud meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, di saat engkau sujud dalam sunyi, namamu sedang disebut di langit sebagai hamba yang dicintai Allah. Malam perlahan turun, suara-suara dunia mulai menghilang, dan kebanyakan manusia tenggelam dalam tidur yang lelap. Kasur terasa hangat, selimut terasa nyaman. Namun di antara jutaan manusia itu ada satu hamba yang memilih bangkit. Ia membuka mata bukan karena mimpi, melainkan karena panggilan iman. Dengan langkah pelan agar tak mengganggu yang lain, ia beranjak menuju tempat wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya, membasuh kantuk, membersihkan bukan hanya tubuh tetapi juga hati. Saat dunia terasa sepi, langit justru hidup. Di waktu inilah, sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya. Dan pada saat yang sama, para malaikat turun dari langit ke bumi, membawa catatan amal dan doa-doa. Hamba itu berdiri menghadap kiblat. Tak ada sorotan mata manusia, tak ada pujian, tak ada tepuk tangan. Hanya ia dan Rabb-Nya. Setiap takbir yang terucap adalah pengakuan bahwa Allah Maha Besar, dan dirinya hanyalah hamba yang lemah. Ketika dahi menyentuh sajadah, langit menyaksikan. Malaikat mencatat dengan penuh kemuliaan. Sujud yang panjang bukan sekadar gerakan, melainkan curahan rindu, keluh kesah, dan harapan yang tak pernah terucap di siang hari. Di saat kebanyakan manusia tertidur, hamba ini memilih berdiri di hadapan Allah. Dan karena itulah malam yang sunyi berubah menjadi malam yang mulia. Sebab langit terbuka untuk seorang hamba yang bertahajud. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah membangkang, tidak mengenal lelah, dan senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Namun ada satu keadaan yang membuat mereka turun dari langit ke bumi dengan penuh perhatian. Bukan karena gemerlap dunia, bukan pula karena keramaian manusia, tetapi karena ibadah yang dilakukan dalam kesunyian, sholat tahajud. Ibadah yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak dipamerkan. Allah memuliakan hamba yang bangun di malam hari karena ia meninggalkan kenyamanan demi ketaatan. Dan malaikat turun untuk mencatat amal yang istimewa, serta mendoakan hamba tersebut. Mereka menyaksikan keikhlasan yang tidak tercampur ria, karena hanya Allah yang tahu betapa beratnya melawan kantuk dan rasa malas. Setiap rakaat tahajud bukan sekadar angka, melainkan bukti cinta dan kesungguhan. Saat hamba itu berdiri rukuk dan sujud, malaikat menyaksikan dengan penuh takzim. Bahkan ada doa yang diaminkan malaikat, doa yang lahir dari hati yang jujur dan pasrah. Di siang hari, banyak manusia berdoa. Tetapi di malam hari, hanya sedikit yang bangun. Dan karena sedikit itulah, Allah menjadikan tahajud sebagai tanda hamba pilihan. Maka jangan heran jika pada malam-malam tertentu langit terasa begitu dekat. Itulah saat malaikat turun, menyaksikan seorang hamba yang memilih Allah di saat dunia tertidur. Di sepertiga malam terakhir, bukan hanya suasana yang berubah, tetapi hubungan antara hamba dan Rabb-Nya terasa begitu dekat. Inilah waktu yang Allah muliakan. Waktu ketika pintu langit dibuka dan doa-doa diangkat tanpa penghalang. Rasulullah mengabarkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Seruan ini bukan untuk semua orang, melainkan untuk mereka yang bersedia bangun dan mendekat. Hamba yang bertahajud mengangkat tangan. Dengan suara lirih dan hati yang rapuh. Tak perlu kata-kata indah, tak perlu kalimat panjang. Karena Allah tidak melihat kefasihan lisan, tetapi kejujuran hati. Di saat itulah para malaikat mengaminkan doa-doanya. Setiap keluh kesah dicatat, setiap air mata diperhatikan. Doa yang terucap di tahajud adalah doa yang lahir dari keputusasaan kepada makhluk dan ketergantungan penuh kepada Allah. Ada doa yang langsung dikabulkan.
Ada yang disimpan sebagai kebaikan dan ada pula yang dijadikan penghapus dosa. Namun satu hal yang pasti, tidak ada doa tahajud yang naik ke langit dalam keadaan sia-sia. Maka jika hatimu sedang berat, jika hidup terasa sempit dan jalan keluar tak kunjung terlihat, bangunlah di malam hari. Karena di waktu itulah doamu tidak terhalang langit dan Rabb-mu sangat dekat. Tidak semua tangisan terdengar oleh manusia. Ada air mata yang jatuh tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang menguatkan, tanpa ada yang bertanya. Namun tangisan di sepertiga malam tidak pernah diabaikan oleh Allah. Di saat sujud tahajud, ketika dahi menyentuh sajadah, hati yang lama menahan beban akhirnya runtuh. Air mata mengalir bukan karena lemah, tetapi karena jiwa sedang jujur di hadapan Rabb-nya. Tangisan ini bukan tanda putus asa, melainkan tanda harapan. Harapan seorang hamba yang tidak lagi bersandar pada kekuatan diri, melainkan sepenuhnya pasrah kepada Allah. Dan pada saat itulah langit mendengarkan. Malaikat menyaksikan air mata itu jatuh, mencatat setiap rintihan dan mendoakan hamba tersebut. Karena satu tetes air mata yang keluar dalam sujud lebih berharga daripada ribuan kata tanpa keikhlasan. Betapa banyak dosa yang luruh bersama tangisan tahajud. Betapa banyak beban hidup yang diangkat perlahan karena doa yang disertai air mata. Sebab Allah Maha Lembut, dan Dia sangat dekat dengan hambanya yang merendahkan diri. Jika manusia tak mengerti tangismu, jangan bersedih selama engkau menangis di hadapan Allah. Langit telah mendengarkan dan Rabb-mu tidak pernah berpaling. Salat tahajud bukanlah jalan yang ramai. Ia tidak dipenuhi kerumunan, tidak disaksikan banyak mata, dan tidak selalu mudah dijalani. Namun justru karena itulah tahajud menjadi jalan orang-orang terpilih. Para nabi, orang-orang syalih, dan ulama terdahulu menjadikan malam sebagai waktu terdekat mereka dengan Allah. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka memahami satu hal penting. Kekuatan sejati lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah. Mereka mengadu di malam hari agar kuat menghadapi siang. Mereka menangis di hadapan Allah agar tegar di hadapan manusia. Tahajud menjadi sumber ketenangan, sumber hikmah, dan sumber keberanian dalam melangkah. Orang yang terbiasa tahajud tidak selalu hidup tanpa ujian, namun hatinya lebih lapang saat diuji. Tapi jatuh tapi tidak hancur, karena setiap malam ia telah menyerahkan beban hidupnya kepada Rabb yang Maha Kuasa. Allah tidak memilih semua orang untuk bangun di sepertiga malam. Namun ketika Allah menggerakkan hatimu untuk bertahajud, itu adalah tanda kasih sayangnya, tanda bahwa engkau sedang dipanggil untuk berjalan di jalan orang-orang yang dimuliakan. Maka jika engkau masih berjuang melawan kantuk dan malas, jangan menyerah. Karena setiap langkah menuju sajadah adalah langkah menuju kedekatan dengan Allah. Di bumi mungkin kita hanyalah orang biasa, tidak dikenal, tidak disebut-sebut, dan tidak dianggap istimewa. Namun di langit keadaannya bisa sangat berbeda. Ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam, mengalahkan kantuk dan kenyamanan, lalu berdiri dalam sholat tahajud, namanya dicatat dengan kemuliaan. Malaikat mengenalnya bukan karena wajah atau kedudukan, tetapi karena ketaatan yang tersembunyi. Allah membanggakan hambanya di hadapan malaikat. Lihatlah hambaku, ia meninggalkan tidurnya demi mengingatku. Dan saat itulah, nama yang mungkin tak dikenal di bumi menjadi dikenal di langit. Setiap malam yang dilalui dengan tahajud membangun kedudukan yang tidak terlihat, namun sangat bernilai. Bukan pujian manusia yang dicari, melainkan ridha Allah yang diharapkan. Dan ridha Allah lebih berharga daripada seluruh pengakuan dunia. Jangan bersedih jika amalmu tidak diperhatikan manusia. Selama ia dilakukan dengan ikhlas, Allah Maha melihat. Dan ketika Allah telah melihat, malaikat pun mengetahui. Maka teruslah bertahajud meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, di saat engkau sujud dalam sunyi, namamu sedang disebut di langit sebagai hamba yang dicintai Allah. Malam akan selalu datang dan dunia akan kembali terlelap. Pertanyaannya bukan apakah malam itu sunyi, tetapi apakah kita akan menjawab panggilannya. Allah tidak memanggil semua hamba untuk bangun di sepertiga malam. Namun ketika hatimu tergerak, ketika engkau terbangun tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan kasih sayang dari Allah. Tahajud tidak menuntut kesempurnaan, tidak harus lama, tidak harus banyak rakaat. Cukup 2 rakaat dengan hati yang hadir. Cukup 1 sujud dengan air mata kejujuran. Karena Allah melihat usaha bukan hanya hasil. Mungkin malam ini engkau masih berat melangkah, masih kalah oleh kantuk dan lelah. Namun jangan berhenti berharap. Setiap niat baik dicatat dan setiap usaha kecil adalah langkah menuju kedekatan. Kelak, ketika hidupmu terasa lebih tenang, ketika doa-doamu mulai terjawab, ingatlah satu hal. Semua itu bisa bermula dari 1 malam sunyi,
di mana engkau memilih bangun dan sujud kepada Allah. Maka ketika malam kembali memanggil, jawablah dengan tahajud, karena di sanalah langit terbuka dan Allah menunggumu.